Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, kemudian kesehatan lahir dan batin kita. Sangat disayangkan jika Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita sehat secara lahir saja. Karena banyak orang sehat lahirnya, tapi Allah tidak mengizinkan, tidak memberikan hidayah kepadanya agar taat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Dan semoga kita bisa menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sekarang masuk pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cover kitab beserta biografi singkatnya pengarang kitab dari kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Sekarang masuk kepada hadis pertama mengenai babul ikhlas wa ihdarin niyyah atau wa ihdarun niyyati. Pada kesempatan ini kita masuk hadis di mana babnya mengenai keikhlasan, ikhlas dalam berniat ya. Memurnikan niat kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jami'il a'mal wal aqwal, di seluruh amal perbuatan, kemudian perkataan, baik yang jelas atau yang tidak jelas. Sebelum Al-Imam An-Nawawi menuliskan hadis dalam kitab ini, metodologi beliau penulisan dalam kitab ini adalah diawali dengan dasar hukum yang utama, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian selanjutnya baru Al-Imam An-Nawawi menuliskan untayan hadis-hadis Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya jika hadis datangnya setelah Al-Quran Al-Karim, maka hadis itu tujuannya untuk menjelaskan ya, menjelaskan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dan jika pun ada hadis di dalamnya hadis yang kualitasnya hasan, maka tetap kualitasnya sangat kuat karena diawali dengan Al-Quran yang mutawatir. Kita awali dengan baca ayat Allah yang tertulis dalam kitab ini, tapi kami tidak akan membahas ya atau mentafsirkan ayatnya, hanya kita membaca saja. Karena kitab ini khusus mengenai hadis. Kalau kita bahas ayat, mungkin kita khusus kajiannya tafsir atau ilmu tafsir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وعن آمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الغزاء بن الرياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. Hadis yang pertama beliau tuliskan dalam kitab Hadis Riyadus Shalihin, seperti yang beliau tuliskan juga dalam kitab lainnya mengenai hadis. Di antaranya kitab Al-Azkar, masalah zikir-zikir yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitab fenomenal lainnya yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Beliau menuliskan, mengawali dalam tulisannya dengan hadis mengenai niat, mengikuti metodologi penulisan Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya, dan juga diikuti oleh para ulama setelahnya atau semasanya. Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan betapa pentingnya niat dalam mencari ilmu, atau betapa pentingnya niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menegaskan kenapa sering diulang bab niat, karena setiap manusia niat kadang berubah. Kadang tergantung kondisi, tergantung suhu, tergantung lingkungan, kadang niat bisa berubah. Maka keutamaan membahas niat adalah memperkuat niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membacakan hadisnya sedikit demi sedikit, kemudian kita jelaskan satu persatu biar bisa difahami. Hadis ini datangnya dari Amirul Mukminin Khulafa Ar-Rasyidin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia, kedudukannya sangat tinggi, tidak diragukan lagi dan disepakati oleh para ulama setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Umar ibn Khattab. Beliau masuk Islam setelah 40 sahabat dari laki-laki masuk Islam dan 11 perempuan sahabat Rasulullah masuk Islam. Umar ibn Khattab termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat di tahun 23 Hijriah. Wafat di tahun 23 Hijriah. Asbabul wafatihi, adapun sebab wafatnya adalah ditusuk oleh orang Majusi. Jadi kalau ada istilah tusuk menusuk ya, atau fitnah memfitnah, itu sudah ada pada zaman Rasul dan para sahabat juga. Termasuk Umar ibn Khattab, ditusuknya dalam riwayat jelaskan ketika beliau mengimami sholat subuh, ditusuk dari belakang bagian pinggang oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Wafat tidak lama, dari ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan sebulan.
Tapi yang indah di sini adalah beliau ketika ditusuk, pisau masih tertancap di punggung belakangnya. Beliau meminta kepada sahabat lain, tolong cabut pisau ini ketika saya sedang sholat. Bayangkan ya, mungkin kita kalau tertusuk sedikit dicabut ketika kita goak-goakan ya, teriak-teriak di kasur sambil nutup mata, menahan sakitnya. Tapi istimewanya beliau meminta kepada para sahabat, tolong cabut bekas tusuk ini yang masih terhadap ketika saya waktu sholat. Maka beliau sholat sunat. Memang ketika dicabut ketika waktu sholat, beliau di luar sholat merintih kesakitan. Tapi dicabut ketika sholat, sedikit pun tidak menggerakkan badannya, sedikit pun tidak terdengar rintihan nangis. Kenapa? Karena beliau khusyuk bersama zat Allah yang maha berkuasa. Malu jika rintihan karena dunia di dalam sholat. Malu menggerakkan badan karena sakit, masalah ditusuk. Karena begitu dahsyatnya beliau merasakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah faedah khusyuk di dalam sholat. Maka segatal apapun kaki kita, jika ada khusyuk di dalam sholat, saya tegaskan, saya yakinkan tidak akan bergerak sedikit pun kaki kita karena gatal. Tapi kenyataannya kadang kita kalau gatal ceplak sini kan, pindah nyamuk sini, ceplak sini, deket sedikit garuk-garuk. Kadang kita lupa keabsahan sholat dijaga, lupa. Bahkan kadang mungkin terjadi ketika kita sholat ya, mungkin ketika sholat teman-teman yang lainnya mungkin warnanya tidak mencolok, warna putih, warna hitam, warna biru. Tiba-tiba yang masuk terakhir di mana di pintu masjid warna kuning. Dia posisi dekat pintu, ini mata penasaran. Saha eta? Siapa? Itu tidak terasa. Berarti kekhusyuan kita masih jauh. Tapi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang Allah muliakan, generasinya tertinggi setelah, kedudukannya tertinggi setelah Abu Bakar As-Siddiq, dicabut tusukan ketika sholat. Tidak ada getaran sedikit pun karena ikut hanyut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, beliau digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar apa? Al-Faruq. Seorang yang sebagai pembeda, pemisah antara hak dan yang batil. Di samping beliau tegas, bahkan keras menegakkan kalimatullah, akan tetapi dia penuh kelembutan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, bahkan kepada keluarganya, khususnya kepada istri tercinta. Diriwayatkan Umar bin Khattab terkesan memang oleh sahabat tegas dan keras, dan segan para sahabat dengan Umar bin Khattab. Tidak akan menanyakan kecuali yang sangat penting baru mampu menanyakan, karena saking takutnya ke Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senyum, tertawa melihat di hadapan para sahabat, melihat Umar bin Khattab. Ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, limadza tabas? Kenapa engkau senyum? Saya melihat ketika Umar bin Khattab mau melewati satu tempat ini, setan semuanya lari. Setan semuanya lari, saking takutnya mau datangnya Umar bin Khattab. Aura positifnya, aura nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala terasa. Sebelum dia datang pun setan sudah terberit-berit lari menjauh. Kita wallahu alam bisawab, setan menjauh apa jadi sahabat karib di dalam diri kita. Tapi Umar ibn Khattab, keistimewaan beliau, Rasul melihat setan menjauh, takut ya. Termasuk ketika sahabat tidak bertanya kecuali memang hal yang sangat penting. Tapi beliau tegas, keras itu di luar.
tapi di dalam rumah sangat lembut, penuh kasih sayang kepada keluarga. Nah, kadang di antara kita mah terbalik, ya, terbalik kadang. Hawa nafsu itu mengarahkan terbalik. Di luar berusaha lembut, assalamualaikum, bagaimana bapak kabarnya? Waalaikumsalam. Di rumah, assalamualaikum, kunci wae pantot teh, buka atuh, cing atuh nginum mah misalkan. Tapi di luar, assalamualaikum, waalaikumsalam, demikian. Tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena mencontoh sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sahabat ada yang mau mengeluhkan tentang kualitas istrinya, ya, tentang sifat istrinya yang sangat cerewet, yang sangat banyak mengeluh. Tapi ketika mau bertamu ke Umar bin Khattab, beliau mendengarkan bahwasanya Amirul Mukminin, ya, pimpinan orang-orang mukmin pada masa itu sedang dimarahi oleh istrinya. Jadi jangan kepedean, ya. Kayaknya di dunia ini saya saja yang istrinya cerewet, tidak begitu. Memang tabiat perempuan. Umar bin Khattab didengarkan sedang dimarahi sama istrinya. Biasalah. Tapi sahabat heran, kok seorang singa kan? Maka di sini disebutkan Abi Hafsin. Beliau kunyah, sebutannya lakobnya dengan Abi Hafsin, bapaknya singa. Karena saking garangnya disebut Abi Hafsin. Di luar garang, tapi kok heran, beliau tidak sedikit pun membantah, bahkan menjelaskan, bahkan melawan kepada istri. Padahal beliau gagah, tegas, keras. Beliau hanya diam. Maka ketika itu beliau yang mendengarkan tidak jadi menanyakan perihal istrinya, karena langsung mencontoh Amirul Mukminin secara diam-diam. Ini pemimpin kita seperti ini. Saya siapa saya? Mungkin gitu, ya. Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Istri saya marahnya baru segitu, masa sudah mengeluhkan? Ini Amirul Mukminin. Dia mau pulang, tapi Amirul Mukminin keburu keluar melihat sosok ini yang mau pergi. Ditanya, kenapa engkau mengumpat? Dibilang gini-gini. Kata Rasul. Ditanyakan, terus kenapa engkau tidak menjawab atau membantah ketika istrimu marah demikian? Beliau jawab, sabar, cukup sabar pengobat saya, cukup sabar. Bagaimanapun dialah yang membuatkan saya roti, bagaimanapun dialah yang mencuci pakaianku, bagaimanapun dialah yang senantiasa menjaga kehormatanku di siang dan malam, bagaimanapun dialah yang menjaga generasi keturunanku di siang dan malam ketika saya jauh dari keluarga. Maka itu alasan saya tetap bersabar, karena banyak kemuliaan di tangannya. Maka tadi sahabat yang tadi ngambil pelajaran, artinya demikian juga kita ambil pelajaran dan beliau adalah penuhlah kasih sayang kepada keluarga kita, khususnya keluarga dulu, baru tetangga, baru lingkungan sekitar. Jangan sampai di luar penampilan sangat baik, halus, lembut, ke istri sendiri tidak baik. Karena dalam Quran dijelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam Qurannya, berbuat baiklah, sangat berbuat baiklah kepada sanak keluarga bil ma'ruf, dengan cara yang sangat baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, sifat yang baik. Dan di antara keistimewaan tegas, ya, kita jelaskan biografi sedikit, ya, Umar bin Khattab sebelum hadisnya. Di antara ketegasan Umar bin Khattab dalam memimpin umat muslim muslimat, mukmin mukminat, Umar bin Khattab memilih Amr bin As sebagai gubernurnya di negara Mesir. Jadi diutus Amr bin As sebagai gubernur di Masjid Amr bin As. Ketika itu beliau ingin membuat pondasi perluasan masjid di Mesir tersebut. Sekarang masjidnya masih ada di Mesir. Masjid Amr bin As memang dibangun pada masa itu, masih ada kokoh di Mesir. Dibangun perluasan. Ketika hendak perluasan, ternyata di samping masjid tersebut ada rumah orang Yahudi. Orang Yahudi tua renta. Beliau meminta izin kepada orang Yahudi tersebut, tapi orang Yahudi menolak keras. Saya tidak mengizinkan di rumah saya dibangun masjid.
tidak mengizinkan, dikarenakan Amr bin As memiliki sifat bahwasanya saya itu pemimpin di sini, berhak, maka dibongkar rumah tersebut, dibangunlah bangunan masjid, diperluas. Beliau tidak menerima melapor kepada Umar ibn Khattab di kota Madinah. Ada yang mengatakan dengan surat, ada yang mengatakan datang langsung ke Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan keluhannya. Beliau hanya menitipkan kepada orang Yahudi tersebut. Ada yang mengatakan surat dengan tinta lurus saja, ada yang mengatakan tulang digaris oleh pedang, tinta digaris oleh pedang. Sudah, nih kasih tulang ini ke Amr bin As. Heran, isinya mana? Tapi ada stempel di sana ya. Isinya mana? Tidak ada isi. Sudah kasih ke Amr bin As. Datang ke kota Mesir. Amr bin As, saya sudah mengeluhkan apa yang saya keluhkan kepada Rasulullah SAW, kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberikan ini agar disampaikan kepada engkau. Amr bin As ketika melihat surat itu atau tulang tersebut langsung bergetar, menjatuhkan tulang tersebut, atau riwayat menjatuhkan surat tersebut, bahkan mencucurkan air mata yang sangat takut terlihatnya. Ditanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Sungguh saya berdosa, sangat berdosa. Umar ibnu Khattab mengingatkan saya harus tegakkan Islam setegak-tegaknya, rahmatan lil alamin. Dan saya tidak bisa berbuat adil kepada engkau, wahai kaum Yahudi. Maka saya bergetar, takut pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saya selamat, tapi Amirul Mukminin marah, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala pasti lebih marah. Maka bagaimana di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bergetar, menjatuhkan seperti surat tersebut. Langsung seketika itu rumahnya masjid akan dibongkar lagi. Tapi sebelum akan dibongkar, nih mulianya Islam ya, dengan akhlak yang sangat baik. Maka di hadapan Amr bin As beliau masuk Islam. Saksikan oleh engkau wahai gubernur, saya masuk Islam atas sikap dan sifat orang Islam. Gitu. Adilnya orang Islam. Maka sebelum kita berkata, baiknya kita tumbuhkan perilaku yang baik ya, agar menjadi contoh. Itu sedikitnya ketegasan akhlak atau sifat Umar ibn Khattab. Qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama kalau dalam nahwu itu adatul hasr ya, adat yang membatasi, lafaz yang membatasi lafaz setelahnya, menetapkan atau meniadakan kalimat yang tidak masuk di dalamnya. Maka maknanya innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala perkara amal perbuatan binniyat, tergantung kepada niat. Di sini ulama menjelaskan ada takdir yang mahzuf, takdir lafaz ada yang mahzuf. Ada yang mengatakan innama sihhatul a'mal, sesungguhnya baiknya amal perbuatan. Ada yang mengatakan innama qabulul a'mal, sesungguhnya diterimanya amal perbuatan dan sebagainya. Maka maknanya sesungguhnya amal perbuatan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bin niyat, tergantung kepada niat kita. Nah, di sini harus kita garis bawahi. Niat dalam fikih maknanya secara lugu al-qasdu, keinginan. Adapun secara istilah qasdus syai' muqtaronan bi fi'alihi. Niat adalah ingin mengerjakan sesuatu, ada keinginan dalam hati ingin mengerjakan sesuatu, muqtaronan bi fi'alihi, dengan dibarengi amal perbuatan. Itu niat. Karena banyak yang mengatakan, banyak golongan ya, sebagian golongan mohon maaf,
cukup ku niat. Kan niat itu termasuk esensi dari sebuah ibadah. Cukup niat. Cukup. Maka kita ngaji syariat penting. Dalam fikih, niat itu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Ingin mengerjakan sesuatu dan dibarengi dengan pekerjaan, itu niat namanya. Kalau hanya ingin namanya azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah mengajarkan dalam Quran, azam saja harus bertawakal kepada Allah. Baru ingin harus tawakal. Apalagi sudah mengerjakan, apalagi sudah selesai mengerjakan. Allah mengajarkan azam, fa iza azamta. Hendak saja kita berniat karena Allah, azam karena Allah, apalagi setelahnya harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tegaskan niat di sini adalah keinginan hati dan disertai dengan amal perbuatan. Apa pentingnya niat? Nah, maka al-ulama menjelaskan di antara pentingnya niat adalah yufarriqu ma bainal ibadah wal 'adah. Di antara pentingnya niat dalam amal perbuatan adalah membedakan mana perkara ibadah dan mana perkara amalan biasa. Kita contohkan, Bapak masuk ke masjid sebelum waktu azan atau 10 menit sebelum azan. Ada seorang orang bapak, yang satu masuk niat i'tikaf, satu keduanya niat ingin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu. Yang kedua selanjutnya adalah tidak disertakan niat, masuk saja, mohon maaf, pegang HP. Kira-kira yang nilai ibadah, yang diam di masjid dengan niat karena Allah, i'tikaf dan zikir, atau hanya sebatas duduk sambil pegang HP atau nundutan begitu saja. Padahal sama-sama duduk nunggu. Maka itu pentingnya niat. Maka jangan sampai lupa kita masuk masjid niat i'tikaf karena Allah. I'tikaf karena Allah. Karena nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf. Meskipun kita kondisi nunggu adzan sambil nundutan, karena sudah diniati ada i'tikaf, pahala insya Allah. Karena niat berpengaruh. Niat. Apalagi dalam ibadah-ibadah yang mahdhah, ya, yang harus niat. Itu pentingnya niat dalam ibadah. Bahkan berkomentar Al-Imam Asy-Syafi'i mengenai niat. Niat termasuk sulusul amal fil Islam. Termasuk sepertiganya amal perbuatan dalam syariat Islamiyah. Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena amal perbuatan itu terbagi 3. Amal hati, amal anggota badan, sama amal lisan. Amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Nah, niat itu wa mahaluha fil qalbi. Adapun tepatnya niat di hati. Meskipun memang ada ikhtilaf ulama, ada yang melafazkan, ada yang tidak, tapi harus tegaskan niat hanya di hati. Jangan sampai yang melafazkan tapi lupa hatinya karena Allah Subhanahu, itu fatal salahnya. Maka memang niat letaknya di hati. Ya. Saya ulang, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pentingnya niat. Kenapa? Karena niat termasuk sepertiga dari amal perbuatan. Imam Abi Dawud menjelaskan bahwasanya niat itu nisfuddin, sebagian dari agama. Kenapa? Agama itu semuanya amalannya dibagi 2. Amalan zahir, lahiriah, nampak, dan amalan batin. Sedangkan niat tepatnya di hati. Maka itu menunjukkan, riwayat ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Nah, sama-sama kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena banyak orang sholatnya sangat getol, tapi justru Allah tidak menerima sholatnya karena salah sujudnya lama, tapi Allah tidak menerima sujudnya karena salah niat. Infaknya terbanyak, sedekahnya terbanyak, tapi mohon maaf Allah tidak menerima infak
Kalau bahasa nama di akhirat teh seperti apa? Buntelan cucian, terang buntelan cucian. Buntelan cucian manfaat tidak? Tidak kan, bau harus cuci, dilempar. Dahar kumaneh gitu kan. Amal perbuatan yang sudah kita kerjakan selama ini di dunia, tapi bukan karena Allah, ntar akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi menegaskan pentingnya niat di awal hadis yang beliau tuliskan. Innamal a'malu binniyat, segala perkara tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seluruh manusia, setiap manusia akan dibalas sesuai apa yang ia niatkan, ya. Niat baik, insya Allah akan kita hasil mendapatkan baik dari Allah Subhanahu. Niat karena Allah, Allah sebagai jaminannya di dunia dan di akhirat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat, dan barang siapa berhijrah. Ini asbabul wurud. Asbabul wurud itu apa? Sebab-sebab keluarnya hadis ini, ya. Sebab-sebab adanya hadis ini adalah memang ada satu kisah, ya. Ini diambil dari riwayatnya Imam At-Tabrani, ya. Diambil dari perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjelaskan hadis ini ada karena kisahnya ada di antara kita yang ingin khitbah menikahi satu wanita namanya Ummu Qais. Qais, ya, Ummu Qais. Tapi ditolak. Tolak menolak zaman sahabat sudah ada. Ya, tolak menolak sudah ada. Khitbah ngelamar ditolak. Kenapa? Alasannya kata Ummu Qais, karena saya akan hijrah bersama Rasul ke Madinah, ke Yathrib. Maka laki-laki tersebut agar nikahnya lamarannya diterima, inisiatiflah. Berarti saya harus ikut hijrah kemana? Ke Madinah, ikut Rasul. Agar apa? Agar bisa menikahi Ummu Qais. Jadi niat bapak tersebut atau laki-laki tersebut bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena apa? Karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahi. Maka di sini masyhur disebutnya hadis muhajir Ummu Qais, ya. Artinya orang berhijrah karena mencari cintanya Ummu Qais. Maka disindir oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang mengadakan hijrah ilallahi bimardatillah, bisabab ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dunia. Maka jika kita berhijrah, semisalkannya berhijrah dalam makna luas, berhijrah dalam makna luas, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berpindah dari satu kota ke kota lain? Apa kita berhijrah dari akhlak yang tidak baik jadi baik, atau kita berhijrah dari ilmu yang tidak baik jadi baik? Maka hijrah ilallahi wa rasuli, semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Jangan sampai karena dunia. Karena hijrah yang dikarenakan dunia, mohon maaf, bukan menambah kebaikan, tapi menambah kemudaratan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, makna hijrah adalah at-tarku secara bahasa, meninggalkan perkara yang tidak baik jadi baik. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sejatinya orang hijrah itu adalah mereka yang mampu meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terpenting. Jangan sampai saja kita penampilan yang dihijrahkan, mohon maaf, jangan sampai saja penampilan kita hijrahkan, tapi mohon maaf lisan kita tidak dijaga dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak dijaga dari hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita tidak dijaga dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita belum pernah dijaga dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat akhlak kita masih belum terjaga dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya meskipun penampilan sudah berhijrah, hakikatnya di hadapan Allah tidak ada hijrah di dalamnya.
Maka kita tegaskan, rubah pertama adalah iman Islam kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetap nilainya plus, penampilan dirubah syar'i sangat plus nilai insya Allah, tapi jangan salah cara. Kita niat awal adalah menghijrahkan hati ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bangun tidur kita biasa cari HP, kita berhijrah. Ini tabiat ya, tabiat zaman sekarang, bangun tidur kadang biasanya nyari HP. Apa karena alarm tinung matiin alarm, atau karena penasaran karena malam ada chattingan yang belum dibaca, kita hijrah. Sudah itu tidak pegang HP dulu, kita bangun tidur dengan baca doa istighfar kepada Allah SWT, ambil air wudhu, sholat, baru pegang HP ya kalau perlu HP. Jangan sampai. Kita yang terkecil, kita awali hijrah kita mengawali langkah kita karena Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang baik kepada si ayah mau berangkat dulu ya, baik-baik di rumah, jaga anak baik-baik, istiqomah ibadah kepada Allah. Assalamualaikum, cium kanan, cium kiri gitu ya. Hijrah dari yang terkecil, hijrah yang terkecil ya. Di luar di kantor pun demikian, hijrah dari yang terkecil. Jaga lisan dijaga, jangan sampai kita berucap kecuali hanya yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang Allah murkai karena lisan. Ya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan adalah hijrahlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kisah di sini adalah hijrah Rasul ke Madinah kota Yasrib, hijrah kedua secara urutan ya. Tapi secara rincian sebelumnya ada hijrah juga ya. Ke Taif itu niat hijrah Rasulullah, niat berpindah ke Taif meminta perlindungan dan dukungan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kisahnya masyhur ya. Ternyata di Taif bukan dibalas kebaikan, tapi justru dilempar dengan kotoran. Ini kisah Rasulullah berhijrah. Dilempar kotoran, bahkan dilempar batu, bahkan garda terdepan sahabat pun runtuh karena gencatan yang sangat kuat dari kaum musyrik. Bahkan satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patah gigi rahangnya, atau mata gini, patah, pelipisnya berdarah, meneteskan darah. Tapi Rasul menahan darah itu karena ditanya kenapa, khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala langsung hanguskan bumi Taif karena tidak ridhonya para malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil darah, jangan sampai menetes ke lantai, ke tanah. Bahkan seketika itu ini hijrahnya Rasul. Maka sabar ya, ketika kita berhijrah ke jalan Allah, sabar. Pasti godaan sangat banyak, khususnya internal, baru eksternal. Dari keluarga, anak itu udah biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Taif, niatnya baik justru dilawan dengan tidak baik. Maka dalam sirah malakatul jibal, malakatul ard, malaikat penjaga gunung menawarkan jasa ke Rasulullah. Malaikat bumi menawarkan jasa kepada Rasulullah agar apa? Dihimpit kota Taif dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia hanguskan bumi Taif dengan izin Allah Subhanahu, dan Allah menawarkan lewat malaikatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu ini para hijrah sejati adalah ketika ada cacian makian dari siapapun, balaslah dengan penuh kebaikan, balaslah dengan penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu hidayah kapan datangnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jangan sampai dibalas dengan tidak baik karena kita dicaci maki, caci maki juga, hina tidak, jangan sampai. Mudah-mudahan karena hijrah kita istiqomah, yang lain pun melihat kita hijrah, maka ikut hijrah bersama dengan Allah Subhanahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan cacian makian, tapi dengan doa yang sangat baik. Ya Rob ana radin, ya Allah saya ridho dengan segala kondisi yang sekarang saya rasakan. Selama yang saya rasakan itu ada di jalan yang engkau ridhoi. Itu jawaban gertakan hati Rasulullah kepada Allah SWT. Saya ridho dengan segala kondisi umat mencaci, memaki, menghina, melempar batu bahkan kotoran, selama ada ridho Allah di dalamnya. Itu tujuan kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menjelaskan wahum qaumun la ya, itu kaum yang tidak mengenal, tidak tahu.
Tapi berkah doa Rasulullah SAW, Taif itu termasuk terbesar ya kekuatan Islamnya sampai sekarang. Taif karena berkah doa Rasulullah SAW. Coba kalau Rasul mengizinkan malaikat ya gunung itu menghimpit kota Taif, membalikkan bumi di kota Taif, tidak akan ada generasi Islam setelahnya. Ya, itulah akhlak Rasulullah SAW ketika hijrah. Saya tegaskan hijrah di sini memang hijrah ketika hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Itu pun tidak mudah hijrahnya. Kalau kita lihat sirah ya, subhanallah. Karena kalau siasat memang harus ada siasat hijrah juga ya. Siasat Rasulullah SAW agar tidak ada penusukan kepada Rasulullah, maka tempat tidur Rasul diganti oleh siapa? Ditanya, siapa yang ingin menggantikan posisi tempat tidurku? Dikhawatirkan bangsa Quraisy, kafir Quraisy datang menyerbuku. Maka sahabat berbondong-bondong, lihat. Padahal itu calon mati ya. Calon mati, tapi sahabat berbondong-bondong menolakkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Saya ya Rasulullah siap mati untukmu. Saya Rasulullah siap terdepan menjaga kehormatanmu. Kita sekarang tidak sampai seperti itu usaha kita. Maka tolong usahakan cintai umat Rasulullah SAW. Dukung perjuangan umat Rasulullah SAW. Cintai, hormati perjuangan Rasulullah. Minimal itu. Minimal. Dulu mah sampai nyawa. Maka yang terpilih adalah Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali pada umurnya masih sangat muda di antara para sahabat lain. Siap menaruh nyawa demi Rasulullah SAW. Tidak sampai di sana. Lihat perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Juga demikian. Ketika ingin hijrah, ketika hendak hijrah ke sana, istirahat di mana? Di gua apa? Di gua Sur ya, di gua Sur. Di gua itu tidak mudah karena gua belum ada orang yang tinggal di sana sebelumnya. Artinya pasti banyak binatang buas. Ketika masuk ke Rasulullah SAW hendak masuk ke dalam gua, maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, biarkan aku dahulu yang masuk ke gua ini. Khawatir ada binatang buas yang bisa menerkammu, yang bisa melukaimu. Biarkan nyawaku yang terdepan." Para sahabat, maka wajar termasuk ahli surga ya perjuangannya. Bakar masuk. Dipastikan tidak ada satupun binatang ya yang menyentuh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah masuk karena kelelahan. Satu riwayat Rasulullah sama sahabat Abu Bakar karena dengan sendal yang ada ala kadarnya. Zaman dulu kan, sekarang pun masih kerikil banyak di Mekah ya, yang sudah berapa kali ke Mekah. Apalagi zaman dulu masih batu-batu tajam. Maka satu riwayat Rasulullah SAW ini pun penuh darah. Bekas ini karena terjalnya perjalanan Rasulullah SAW. Ini untuk apa? Untuk umat setelahnya. Kalau Rasul tidak bersabar dengan demikian, tidak ada generasi sekarang. Tidak ada generasi yang cemerlang seperti sekarang. Ketika masuk di dalam, tentunya kelelahan ya. Jalan jauh, jarak jauh, istirahat. Tapi Rasulullah SAW istirahat di mana? Di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq di sini. Indahnya ya, indah mengukir cinta kasih di dalam gua antara yang dicintai dan pecintanya, antara Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Abu Bakar bahagia, terharu. Alhamdulillah saya bersama Rasulullah. Paha saya ditiduri oleh Rasulullah SAW. Pewaris Rasul siapa? Para ulama. Maka bahagialah ketika satu tempat didatangi ulama. Masuk tamu para ulama, para asad, para silakan. Itu adab-adaban. Menumbuhkan cinta yang sangat kuat. Terharu, bahagia. Termasuk Abu Bakar Siddiq. Terharu. Lihat wajah Rasul penuh kelelahan. Beliau menahan air mata. Air. Begitu berat. Usaha yang engkau perjuangkan untuk umat ya Rasulullah. Karena terlihat di garis wajahnya sangat capek, lelah. Kelihatan kan kita kalau lihat kawan kita capek, kelihatan kan? Sangat nangis. Tapi lo berusaha tidak sampai menggerakkan anggota badannya, khawatir yang dia cintainya bangun. Lihat sama segitu. Menatap wajah, menatap terus lihat
dari kepala sampai tiap. Tapenya lihat kaki berdarah-darah, subhanallah. Itu pimpinan sosok orang yang memegang kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika, ini kisahnya sangat masyhur, antum pasti tahu. Suatu ketika mengatakan ujung telunjuk ya, ada mengatakan kaki sini. Itu ada bolong ya, ada bolong ditutup. Nah, karena khawatir ada binatang buas, ditutuplah oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benar. Ada yang mengatakan ular berbisa, ya ihlab. Ada yang mengatakan kalajengking, kala. Intinya binatang yang berbisa. Digigitlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana rasanya? Ada yang di sini jamaah yang pernah digigit ular atau gigit kalajengking karena beres-beres masjid? Ada tidak? Tidak ya. Alhamdulillah aman masjidnya ya. Atau lagi beres-beres got gitu? Tidak ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq menahan perihnya, menahan panas dinginnya, digigit oleh binatang berbisa. Beliau penuh dengan perjuangan menahan rasa sakit. Kalau tadi kena sengatan nyamuk, saya kena gigitan nyamuk, tandanya apa? Ada sakit, gatal. Ini digigit oleh kalajengking atau ular. Beliau menahan panas dinginnya, perihnya. Tapi jangan sampai beliau bergetar sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun karena getaran tersebut, karena rintihan tersebut. Beliau sampai air mata, bahkan getaran itu akhirnya terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Alasannya ingin menjaga yang sangat ia cintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kualitas terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasul pernah berkata, kalau ada pun Nabi setelahku pasti Abu Bakar. Kalau ada semisalnya Nabi setelahku Abu Bakar. Karena kualitasnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada riwayat, kalau ada yang ditimbang amalan kebaikan seluruh umat tidak akan mampu mengimbangi amalan baik Abu Bakar As-Siddiq. Ada riwayat menjelaskan begitu. Jangan, Rasul terbangun, terlihat kekasihnya, sahabatnya sedang menggigil. Ini sudah pias, Bapak, pias lah pastinya, panas. Kenapa? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Lihat, ternyata sudah bengkak ini kan. Maka ini mukjizat Rasulullah SAW dengan air ludahnya, syafaat Rasulullah, mukjizat. Maka satu ketika sembuh, seketika juga sembuh. Ini hijrah ya. Ini gambaran sedikit masalah hijrah. Memang hijrah di sini memang hijrah ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib Madinah, perjuangannya. Ternyata ada sahabat yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah emang karena Allah dan Rasulnya, mengharap ridho Allah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaminannya Allah akan mengiring dia hijrahnya bersama Allah dan Rasulnya. Artinya bersama ridho dan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun godaan, betapapun ujian yang dihadapinya, insya Allah ada ridho Allah di dalamnya. Ada kecintaan yang kuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia, perkara dunia, yusibu agar dia dapati dunia tersebut, awi imra'atin atau wanita yankihuha. Ini jelas ya. Imra'ah di sini ada Ummu Qais ya. Atau wanita untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya nilainya sesuai niat ketika dia hijrah. Maka mohon maaf ya, kita sama-sama koreksi niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah. Kita tiap subuh alhamdulillah di hari Jumat, Sabtu, Minggu ada majelis ilmi, alhamdulillah. Berkah kompleks ini ya. Karena sepertinya saya kayaknya baru nih kompleks yang tiap subuh gitu ya, sampai 3 hari ada ngaji gitu, subhanallah. Ini berkah. Mudah-mudahan ini membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah ya, mudah-mudahan. Ini kita tegaskan ya. Insyaallah kita akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala.
karena menahan ngantuk kita ya, menahan sing siremen, tahu sing siremen, kesemutan kita ya. Kadang mules dadakan suka ada ya Bapak, betul. Itu mah godaan yang ngaji tuh mulus dadakan suka ada ya. Kan insya Allah perjuangan itu akan Allah balas, kita bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hanya saja bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan niat kita, segala amal perbuatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan lagi penutup, karena niatlah yang menjaga abadinya amal sampai benar-benar kita mendapatkan lazzatul amal, nikmatnya amal perbuatan di surganya kelak. Niatlah yang menjaga keabadian sebuah amal yang benar-benar kita akan dapatkan lezatnya amal tersebut sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah. Ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baru satu hadis ya. Masih banyak yang harus saya syarah, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa mencukupi syarah saya yang sangat singkat ini menjadi tambahan amunisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.